Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita tidak ada servisan. Kali ini kita akan bahas untuk beberapa tombol seperti yang di awal tadi judulnya. Jadi ini cuma dikhususkan untuk pemula, yang master-master tidak usah lihat. Dan di sini ada beberapa tipe tombol yang sering kita temui atau sering kita jumpai. Untuk tombol yang pertama itu yang seperti ini. Untuk model tombol seperti ini itu biasanya ada di HP-HP dulu yang pakai plat besi seperti ini. Dan di sini kita akan ukur untuk pengetesan jalurnya. Sini saya pakai mode buzzer. Untuk pengukurannya itu kita cek menggunakan multitester dan kita pasang salah satu probnya di bagian tembaganya, kemudian kita geser ke konektornya sampai dia berbunyi atau dia menunjukkan angka atau sampai lampunya menyala menunjukkan bahwa dia terhubung. Dan di sini untuk tombolnya, untuk lapisan sengnya itu dia sudah hilang karena yang punya HP sering terus menggunakan benda-benda tajam seperti gunting atau pisau supaya dia bisa menyala, sehingga platnya itu terlepas. Untuk tombol yang kedua ini sering dipakai untuk HP jenis terbaru. Dan untuk model yang ini juga sama, cuma bedanya untuk konektornya saya pakai contoh yang di sebelah kiri supaya mempermudah kita untuk pengukurannya. Kita cek jalurnya untuk di pin konektornya. Saya pakai yang sebelah kiri ini supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Kemudian tombol yang ketiga itu yang seperti ini. Ini biasa dipakai untuk jenis HP Samsung. Dan biasanya itu ada yang warna putih, ada juga yang hitam, tapi kebanyakan itu warna putih. Dan untuk sambungannya itu dia seperti ini. Dia terhubung di pin sebelah kiri dan kanan yang kaki kecilnya itu. Jika kita tekan, dia akan terhubung. Nah, untuk cara perbaikannya, ini tombol yang pertama. Sebenarnya jika dia susah tertekan atau sering tertekan, kita bisa bersihkan untuk bagian plat tembaganya di sebelah sini. Karena untuk normalnya itu, bagian luar dan bagian dalam itu tidak terhubung. Dia baru terhubung jika kita tekan. Dan jika tombol ini saat kita tekan dia tidak bisa terhubung, kita bisa akali saja dengan cara kita lepas untuk lapisannya seperti ini. Kemudian kita ambil plat sengnya, atau kita bisa bersihkan saja menggunakan thinner atau menggunakan alkohol seperti ini. Kemudian kita pasang lagi. Atau alangkah baiknya kita ganti platnya yang seperti ini. Untuk plat tombolnya. Kemudian kita ganti menggunakan tombol seperti ini. Ini saya ambil dari HP Nokia dulu yang punya banyak tombol. Itu mirip. Jadi kita bisa ganti. Kemudian setelah itu kita bisa isolasi supaya lapisannya itu tidak gampang terbuka.
kemudian kita gunting, kita potong sesuai ukurannya. Jadi untuk jenis tombol ini kita bisa kali. Kemudian kita lanjut untuk tombol selanjutnya. Untuk tombol ini biasanya saya isolasi di papan PCB lubang, bisa menggunakan media lain yang datar. Kemudian untuk tombolnya ini ada yang dijual satu persatu, jadi kita bisa beli. Dan perhatikan jika tombolnya itu dilapisi lem di bagian kakinya, kita bisa kerok menggunakan pisau terlebih dahulu. Kemudian kita bisa solder. Dan untuk mempermudah kita bisa tambahkan sedikit timah. Hanya lupa beri flux sedikit. Kita solder sampai dia bisa terangkat. Kita solder seperti ini sambil kita agak cungkil sedikit. Tapi pelan-pelan saja, jangan terlalu dipaksa, nanti takutnya untuk plat tembaga di bagian bawah itu bisa ikut terangkat jika kita terlalu paksa. Jadi kita sabar saja sampai dia benar-benar mau terangkat. Kemudian setelah itu kita bersihkan menggunakan thinner. Lanjut kita beri flux sedikit. Kemudian kita beri timah untuk kaki sebelahnya saja. Ini fungsinya untuk mempermudah kita memposisikan tombolnya saat kita pasang. Dan untuk tombol jenis ini terdapat dua macam juga. Dan harus kita cek terlebih dahulu. Biasanya itu ada yang terhubung kiri dan kanan. Ya, untuk tombol ini dia terhubung kiri kanan. Jika kita tekan maka dia akan terhubung atas bawah. Bisa teman-teman lihat. Dan di sini multitesternya dia mati. Saya tidak perhatikan. Oke, saya nyalakan dulu. Kemudian kita cek lagi. Bisa teman-teman lihat, ini terhubung kiri dan kanan. Jadi saat kita tekan tombolnya dia akan terhubung atas dan bawah. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu untuk tombol jenis ini dia menggunakan jenis apa. Dan di sini saya sudah ada tombolnya. Jadi di sini saya akan pasang saja untuk tombol yang baru. Sebenarnya untuk kedua jenis tombol ini, jika tidak mau repot, bisa kita beli satu set di toko-toko online. Tapi jika stoknya kosong, bisa kita akali seperti ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman punya stok tombol seperti ini. Di sini saya tambahkan timah untuk kaki bagian bawah. Kemudian saya tekan menggunakan pinset supaya bisa lebih presisi. Kemudian saya bersihkan menggunakan thinner. Oke, untuk tombol yang kedua sudah selesai. Lanjut kita ke tombol yang ketiga. Untuk jenis ini dia ikut dengan PCB-nya. Jadi untuk perbaikannya ini kita harus pakai solder uap atau blower. Bisa juga menggunakan solder biasa, cuma dia agak lama. Jadi di sini saya pakai solder blower saja. Dan untuk blower saya ini saya sudah ganti. Saya sudah ganti menggunakan Quick 2008. Dan saya masih mencari setelan pasnya. Dan untuk sekarang pergantian tombol seperti ini, biasanya saya pakai setelan panasnya itu 370 derajat, dan untuk anginnya itu saya setting di 50. Saya blower sampai dia bisa terangkat. Sabar saja. Dan jangan lupa beri sedikit pelapis tahan panas untuk komponen yang kemungkinan bisa terkena dampak dari blower. Kemudian setelah terlepas kita bisa tambah sedikit timah. Kemudian kita bersihkan lagi menggunakan Godwick untuk membersihkan sisa timah bawaannya, karena timah bawaannya itu terlalu keras. Kemudian kita beri
flux lagi dan beri timah lagi, timah baru yang tidak terlalu keras. Kemudian kita blower lagi di setelan yang sama tadi, yang panasnya 370, anginnya 50. Setelah dirasa timahnya sudah mencair, kita bisa pasang tombolnya. Dan di sini saya agak kesusahan untuk pasang tombolnya karena saya tidak bisa perhatikan secara jelas posisinya karena pas di bawah kamera dan kepala saya tidak bisa masuk karena meja saya memang agak kecil. Jadi di sini agak kesusahan. Dan jika tombolnya sering terlempar seperti ini, saya turunkan untuk anginnya, tapi untuk setelan panasnya itu masih sama di 370, sedangkan anginnya itu di 30. Kemudian setelah terpasang seperti ini, saya blower lagi sedikit, kemudian saya agak tekan-tekan menggunakan pinset. Kemudian saya tambahkan sedikit timah di kaki pin tombol yang tadi yang kita ukur, supaya lebih meyakinkan lagi bahwa kakinya memang sudah terhubung. Kemudian kita bersihkan menggunakan tinder. Jadi mungkin cuma itu untuk video kali ini, tutorial cara perbaikan beberapa tombol. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.